Apa betul Pak? Panggilannya begini tadi? Ya, betul. Saya dengar ini jatuh dari motor. Betul gitu Pak? Ya. Apakah aman? Aman sebenarnya. Jumlahnya kotoran 1, sudah tanya 3 ya. Ya, aman. Mekanisme cederanya jatuh dari motor. Kedua pertanyaan kan? 1, saya tinggal proteksi. Mas, kami dari Rumah Sakit Paru. Mas, jujur saja sampai pemeriksaan kami selesai. Ngaget-ngageti. Langsung pasang psikoler, ya baik-baik. Oksigen Pak ya. A sudah, B sudah. Saya langsung periksa C. Karotis dan radialis saya periksa. Nadinya kecil, cepat sekali. Saya raba, akral. Ini benar ini ya. Terus kemudian saya lanjutkan dengan CRT. Panjang sekali. Kamu apa ini ya? Sirkulasi. Jelas syok. Kalau ini ABC apa yang bermasalah? B dan C. Tadi katanya kalau ABC bermasalah, bisa leher sampai ya. Permisi Mas ya. Ada perdarahan itu Mbak. Berbatakan ya. Wah, ini dia. Saya mulai periksa dari leher, didahului oleh infeksi. Oke, lihat DKBCLS. Saya ketemu distensi vena jugulari. Itu lihat benar distensi ini. Tangan sudah digambar. Ya, ketemu distensi vena jugulari. Saya lakukan palpasi untuk mencari tanda-tanda cedera tulang leher sambil ini kritis, tapi saya akhiri dengan penentuan trakea di tengah atau sudah bergeser. Oke, katanya di tengah pasien tidak meringis, berarti lehernya oke. Saya pindah ke dada, inspeksi, saya ketemu deformitas, ada dispensi. Apa itu dia? 2 saja. Tension atau tampuk tangan. Paham ya? Saya lakukan palpasi, inspeksi, ini mesti nyeri ini dia. Tapi coba lihat baik-baik teknik palpasinya. Ya. Berarti nyeri. Kalau 2 tangan, yang kiri atau kanan, ambil pasti yang Kiri. Tangan di kanan Pak ya. Oke, saya langsung Auskultasi. konsultasi. Saya cari apa? Kalau ada rusuk patah, dia tidak berdiri sendiri, pasti merobek struktur sekitarnya. Pabrik udara dan pabrik darah. Kalau udara ngumpul di atas, kalau darah ngumpulnya di bawah. Cara tercepat adalah melakukan auskultasi di garis ketiak di tengah. Saya mulai dari yang sehat, setinggi level yang sama. Benar. Asimetri di sini tidak terdengar, di sini jelas sekali. Apa itu? Tension. Nanti dulu. Darah atau udara? Cara membedakannya? Tutup. Hipersonor. Kita jarum Mbak. Mas Adi, tolong diplikasi. Sambungkan dengan selang infus, buang cairan infusnya, kita buat di USG. Oke. Dan tidak ke abdomen, Mas, perutnya nyeri nggak? Coba tunjuk sebelah mana Mas? Belah, gantinya nih. Saya tidak akan palpasi itu awal. Saya akan palpasi yang nyeri di akhir. Saya mulai dengan palpasi ringan, ini saya bagi jadi 4, seperti yang tadi.
Oke, pasiennya tegang, tenang saja. Oh, tidak meringkis, alhamdulillah. Ya, saya palpasi lebih dalam. Oke. Ya, mengalami nyeri. Jadi kalau palpasi lihatlah. Potongnya pojok. Tidak punya perut, apa didelok ya? Oke. Tahu dia nyeri apa artinya? Ada Darah. Jadi tegesnya darah. luka. Selfie. Oke. Inspeksi DKPC RS HNF Topo langsung dipal pantai. Gentle. Ya, sekalian ya. Nggak usah goyang-goyang. Satu kali aja. Oke. Kemudian paha. Inspeksi aman, tidak ada deformitas, kontusio, abrasium. Lalu palpasi untuk mencari TC. Oke. Saya sudah menyelamatkan dia mikirnya. Ya, saya segera larikan ke rumah sakit. Enggak. Dulu. Oke, ya. Nanti. Saya periksa punggungnya, saya palpasi untuk mengetahui ada nggak cedera tulang belakang. Oke, aman kelihatannya. Yuk. 1, 2, 3. Iya. Yuk, 1, 2, 3, bareng serentak semuanya. Kemarin kan sudah belajar. Oke. Ikat, angkat, langsung menuju ke ambulan. Saya kasih ngomong apa? Minimum time on scene. Di TKP nggak usah suwe-suwe. Makin lama outcome-nya makin jelek. Segera saya larikan ke IGD terdekat. Oh, ternyata macet. Apa yang saya kerjakan di selama bulan? Bu, pasang bus. 2 jalur. Kemudian TTP, bijai ini Mbak ya. Infus, bijai. Oke. Terus kemudian lagi TTP, saya tahu besok TTP hanya untuk konfirmasi. Berapa sih tekanan darahnya? Enggak diukur juga tidak apa-apa. Kemudian saya mulai dari sampel. Mas, iya rasanya sekarang Mas? Setelah ditusuk tadi. Enteng. Enak. Wah. Masih bisa? Oh, enggak. Berarti ya. Tidak bisa lagi. Berarti tusukan yang kita berikan tadi Berhasil. Mak Jos tahu alergi. Mas punya alergi apa? Lagi dua. Tidak ada. Medication. Mas minum obat-obatan selama ini? Tidak. Terkencur. Apa punya penyakit sebelumnya, Mas? Kapan makan minum terakhir? Baru saja. Kenapa, Mas? Kok sampai jatuh tadi? Mikir utang dia. Setan lewat. Tipenya menghindar setan lewat. Kecium bau alkohol. Berarti ngawur. Ya dah? Ngawur. Sudah lama. Sudah 5 bulan ini. Lu, salah ini. Ini kanan. Miring kiri atau kanan? Kiri. Tidak ada tempat, no space. Ditarik. Tarik dulu. Menyesuaikan space. Ya, Tarik. Menyesuaikan space. atur nanti posisi pasien di dalam ambulan. Bagaimana kita bermanuver ke kiri sampai tidak menjadi halangan. Yang saya lihat settingnya belum keliru. Kalau saya butuh miring, mesti kayak ini tanggul. Iya. Pasti. Oke? Saya sekarang mulai periksa dari kepala sampai ujung kaki. Oke, kepalanya resik metode. Ya, inspek. Terus
Kita nggak bedakan kalau saya palpasi, ternyata kraniumnya fraktur. Dengan palpasi saja saya tahu. Cara ini. Lembek. Tanda-tanda fraktur. Kalau tidak ada fluktuasi, mungkin dia fraktur. Kalau katakan sifat hematum, kerosok nyet, utuh. Kalau tanpa fluktuasi, wah, dikompresi, compound fracture, dan seterusnya. Oke? Nah, kemudian tulang wajahnya, ini frontal, orbita, guma, maksila, saya kotak-kotak nih. Oh, saya masukkan jari saya pegang incisifusnya, saya goyang untuk tahu lepor. Nah, sekolah lagi nanti ini. Ya. Terus mandibula, saya periksa dulu. Mana? Pipinya tuh. Nah, ya. Kalau ada fraktur mandibula, apa konsekuensinya? Obstruksi jalan Napas. mati. Karena oligo daripada lidah itu ada di mandibula. Begitu pegangannya patah, wallback. Gimana ngetes fraktur mandibula? Lali kaki. Ya, konsumsi saja. Kalau dia tidak bisa nutup, yakin ini adalah fraktur. Oke? Nah, sekarang wajah sudah saya selesaikan. Biasanya saya akhiri dengan periksa neurologinya, aman. Terus kemudian saya periksa area saya tadi. Saya kan sudah melakukan middle dikompresi. Mestinya di sini jadi left tangan. Kalau dia masih tegang, artinya lain lagi. Kita buat sederhana flat. Oke, gejala ini mana? Masih di tengah. Sekarang dada jelas ada jejak. Saya sudah melakukan middle dekompresi. Harapannya suara napasnya kiri kanan simetri. Saya mulai dari apeks paruh. Oke, terdengar jelas bagian media. Jelas basal. Jelas. Wah. Berarti middle dekompresi saya berhasil. Saya evaluasi lagi abdomennya. Tadi dia sudah mengeluh nyeri di daerah right upper quadrant. Saya palpasi lagi. Oke. Waduh, masih isu ya. Masih nyeri. Ini sudah selesai. Ganti ini masalahnya. Pelvis tidak usah digoyang lagi. Sekarang sudah dibidai dengan sangat bagusnya. Tanya lagi, Mas, kakinya sudah diamankan. Tambah nyeri atau berkurang nyerinya atau tetap nyeri? Nah, saya oke, saya bisa aja Bu. Ambulannya luas, saya bisa ora ini. Saya mulai dari dorsalis stretching. Kiri kanan raba. Kalau kiri kanan raba, sudah tidak usah dibialis poster. Ya, sudah jelas ini. Tapi kenapa kok dia masih meraung-raung? Ya, kekuatannya. Mas, bisa diangkat ini, Mas. Oke, yang fraktur, yang ceklek ya. Coba goyang saja jarinya. Nah, aman. Sensor. Saya ambil kapas. Tes garis. Rasa, Mas. Kiri kanan. Nah, oke. Garis lagi. Kiri kanan. Bingung. Dia bisa menggerakkan kakinya berarti. Oke, konteksnya sih. Terus kemudian bagaimana atau kompartemen? Saya gerakkan dia. Oke, endo dan exoro. Salah satu gerakan dia nyeri, ini saya kendor. Paham? Jadi artinya saya lapor ke rumah sakit,
Dia masih punya tangan ya. Periksa. Melan. Oke. Ya. Sekarang saja pun. Aduh. Ini rumah sakit umum pusat. Pusat Paru. Rumah sakit rujukan ke Indonesia Timur. Di sini 118, 119 membahas seorang korban lelaki. Oh iya, ini calling. RS baru, apa Anda monitor? Tidur. Sampai ada jawaban. RS baru, apakah Anda monitor? Baik, kami membahas seorang korban laki-laki usia 25 tahun dengan mekanisme cedera kecelakaan tunggal sepeda motor. Nanti. Pada survei primer kita temukan napasnya cepat, nafasnya kecil, akronnya dingin. Terus pada pemeriksaan lanjut kita temukan ada tanda-tanda tension pneumotorak. Kita putuskan untuk memberikan pijel kompresi. Ternyata RR-nya menurun dan pasien merasa nyaman. Kemudian kita lanjutkan pada secondary survey, kita pasang usus 2 jalur dengan tetesan 20 cc per kilo per jam. Pemeriksaan kami selanjutnya menemukan adanya jejak di daerah dada sebelah kanan, nyeri abdomen sebelah kuadran kanan atas, dan adanya tanda-tanda fraktur kruis sebelah kiri. Dalam hitungan 30 menit lagi kita bakal sampai di RSUD Ganti. Mohon laporan lagi. Ijazah sudah kami pasang, ternyata kita temukan adanya tanda-tanda Parkinson syndrome. Sementara itu kita kendorkan ijazahnya, dan bila ada masalah baru kita laporkan berikutnya. Nanti selesai. Paham? Dikerjakan pemeriksaan apa? Dalam setengah jam?